Semakin meruncing nih diskusi. Sekarang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Ya, pertama-tama terima kasih Bang Karni, setelah 1 tahun lebih akhirnya saya diundang ke ILC. Berarti sudah mulai ada kebebasan pers kayaknya ini. ILC selalu bebas kok. Katanya tadi katanya Pak Mahfud bingung. Mantan direktur penyidikan Jampitsus Kejaksaan juga bingung. Kita di DPR bingung, apalagi rakyat lebih bingung. Jadi kita sedang berada pada negara bingung. Kalau Anda mau cari negara lain, monggo. Nah, kita tahu bahwa ada prinsip begini. Kalau mau menghancurkan satu negara, hancurkanlah sistem hukumnya. Hukumnya hancur tuh negara. Dan itu terbukti di banyak negara. Sudah terjadi cukup lama dalam sejarah manusia. Sekarang dunia hukum kita kurang rusak apa lagi? Kerusakan apa lagi yang belum ditunjukkan oleh dunia hukum kita? Apakah polisi, apakah jaksa, apakah KPK, apakah hakim, apakah pengacara? Masih kebobrokan apa lagi yang belum dipamerkan sama kita? Kayaknya udah lengkap. Saya rasa udah nggak ada iblis lagi tuh di kejaksaan, di polisi, di KPK, di pengadilan, udah nggak ada iblis. Udah habis diambil semua kerjaan iblis tuh. Padahal penting banget. Tapi apakah ada orang baik di polisi, jaksa, KPK, pengadilan? Ada. Ada. Tapi mereka adalah anomali. Mereka anomali. Karena apa? Coba pakai perbandingan begini. Kalau ibaratkan institusi itu adalah kolam. Kalau itu kolam isinya lumpur, sebersih apapun orang masuk kotor. Kalau kolam itu bersih, sekotor apapun orang masuk pasti bersih. Sudah sampai di tingkat sana kalau menurut saya. Ketika orang-orang baik tidak punya tempat, tidak punya keberanian, tidak punya kemauan, ya nggak ada harapan kita lagi. Padahal nih, dari zaman Aristoteles sudah bilang, negara runtuh ketika hukum tidak lagi menjadi pedoman. Itu kata-kata Aristoteles. Bahkan Cicero bilang, kita baru bisa menjadi manusia bebas kalau kita semua adalah abdi hukum. Cicero. Lalu Montesquieu yang lebih modern. Korupsi lembaga hukum menghancurkan republik. Itu bukan baru. Dunia ini bukan baru. Orangnya ada yang baru. Tapi yang terjadi di dunia ini sebenarnya nggak ada yang baru. Sudah terjadi dari dulu. Makanya dibilang, banyak ilmuwan politik bilang, kerusakan sistem hukum berarti kerusakan demokrasi. Kerusakan lembaga penegak hukum, kerusakan negara. Makanya aparat penegak hukum disebut abdi negara. Jadi kalau di lembaga penegak hukum, rusak barang itu, negara itu sudah rusak. Ini yang jadi problem kita. Sekarang pertanyaannya, ini rusaknya, pemimpinnya, adab di dalamnya, sistemnya, kelembagaannya atau apanya. Kalau menurut saya udah semua ini lengkap. Udah lengkap. Apa yang kurang? Ini sudah semuanya gitu. Nilai-nilai apa yang kurang sama polisi? Tribrata, Catur Prasetya, di jaksa apa yang kurang? Wah, kalau kita baca ini di jaksa ini, Trap, Sila, Adiaksa, nilai-nilai dasar. Satya, kesetiaan yang bersumber dari kejujuran. Gimana jujur emas bisa ditembok? Dolar-dolar bisa ditembok? Gimana bisa kita bilang jujur? Aji, kesempurnaan dalam bertugas dan bertanggung jawab. Wicaksana, bijaksana dan penuh kearifan dalam pengambilan keputusan. Hantu blau. Jaksa sama polisi masih pernah baca nggak ini barang? Menurut saya enggak. Nilai-nilai itu udah nggak ada. Lalu kita bicara kasus. Sepanjang nilai-nilai ini hanya tulisan di dinding, ya kayak begini urusannya. Jadi apalagi yang kita harapkan? Kerusakan apalagi yang belum nih? Kita mau bilang dalam kasus Febri, yang rusak itu Febri. Ya masa iya uang sebanyak itu hanya Jaksa Agung muda saja yang tahu, Jaksa Agung tua gimana? Yang muda aja udah begitu. Pencucian uang di 16 perusahaan, satu transaksi 1,5 T. Too big. Nggak mungkin Mansur
Gak mungkin Mansur itu. Tahu Mansur kan Pak Susno? Main surang. Enggak lah. Nah, ini problem di kita. Kerusakannya sudah sangat sistemik. Kalau kita ketemu kepala daerah di bawah, ada tuh setoran sama Kajari, ada sama Polres sama Polda, apalagi di pusat. So what? Ya mohon maaf nih, banyak polisi baik, banyak jaksa baik, tapi yang nggak baik lebih banyak, jujur aja kita. Inilah yang terjadi. Kalau sikap-sikap nilai-nilai yang sudah diabaikan, lalu hedonisme ini, materialistik ini, menjadi nilai yang diagungkan oleh para penegak hukum kita. Mereka ini cuma lihat dua. Kalau ada kasus, either jadi duit atau untuk naik pangkat. Sama ini dua-dua. Kalau nggak untuk duit, naik pangkat. Nggak ada duitnya, naik pangkat. Begitulah parahnya. Ini coba berefleksi kita. Ini situasi yang kita hadapi. Mungkin yang lain nggak mau terbuka jujur ya, tapi I have nothing to lose. Ya, ini situasi yang kita hadapi. Either mau didengar sama Kapolri, Jaksa Agung atau Presiden. Ini yang dia dapat warisannya. Ini yang terjadi ketika aparat penegak hukum dijadi budak kekuasaan. Selesai negara. Ketika penegak hukum menjadi budak kekuasaan, selesai negara Bang, kita. saya ini hanya... Tadi dulu Bang, tadi abang udah panjang. Saya mau nanya, kenapa sekarang seakan-akan jubirnya Kapolri itu adalah ketua Komisi 3 gitu? Ya. Ya mungkin kurang kerjaan di Komisi 3 kan nggak tahu kita. Saya kan bukan Komisi 3. Ya saya kan nggak bisa nilai orang. Mungkin ada waktunya, waktu itu kan hadir gitu. Saya kan nggak bisa mewakili dia. Jadi itu problematik yang kita hadapi. Nah pertanyaan saya kemudian adalah, benar nggak ini dua yang sedang berantem? Atau ada kekuasaan yang lebih besar dari mereka yang sedang gaduh? Kan kita nggak tahu. Kalau hanya dua mereka ini yang berkelahi, polisi dengan jaksa, polisi pasti mikir nih, hajar itu jaksa kemarin. Masa dia nggak hargai lembaga penegak hukum, sesama penegak hukum, ada kulon lah. Tapi kan langsung dihajar begitu. Dan itu kan bukan baru terjadi sekarang. Beberapa waktu yang lalu sudah ribut itu. Jampitsus kita ini dibuntutin sampai harus dikawal oleh TNI di kejaksaan dan di rumahnya. Jadi TNI pun dilibatkan di sini. Nggak cukup cuma ngurusin MBG, ngurusin jagung, ngurusin macam-macam. Tambah lagi nih ngurusin jaksa. Ya. Jadi saya bingung, Pak. Saya bingung. Marilah kita sama-sama bingung. Dan saya lebih bingung lagi, kenapa selama ini tadi kan banyak minta KPK yang ngambil alih. KPK itu kelebihannya main sinetron. Ya, kalau nggak OTT nggak kelihatan ini barang. Coba perkara-perkara korupsi besar yang nilainya fantastis, puluhan, belasan triliun, itu mainannya kejaksaan. Nggak pernah di KPK. Lah yang sekarang, kan paling tinggi apa dulu? Kasus Setnov, 1, sekian T. Kasus dana haji kemarin, 1 T. Tapi kalau jaksa, mainnya TT-an. Iya kan? TT-an kayaknya itu. Nah, coba. Kalau kita mau percaya sama KPK, di mana KPK ketika Kopdes beli kipas angin seharga 1,5 triliun? Di mana? Di mana KPK ketika Kopdes beli mobil impor dengan menghapuskan yang namanya TKDN? Ketika Kopdes beli kipas angin seharga 1,5 triliun. Di mana? Di mana KPK ketika Kopdes beli mobil impor dengan menghapuskan yang namanya TKDN? Di mana? Di mana KPK ketika MBG beli piring, sendok, motor listrik seharga TT-an? Ini sekarang mainannya TT-an ini. Kaos kaki segala macam.
Jadi saya juga bingung, kita kasih KPK. Nah ini benar yang dibilang tadi. KPK, ya pimpinannya, polisi, jaksa, ini masih orang lama semua. Titipan dari pemerintahan yang lama. Seharusnya, inilah kesempatan Pak Presiden melakukan penyegaran. Penyegaran. Kenapa? Benar tadi yang dibilang Bang Ginting. Ketika orang terlalu lama dan tidak tahu kapan dia berhenti, seorang di institusi itu, ini sama kayak Edgar Hoover di FBI dulu di Amerika. Lembaga itu menjadi dirinya, personifikasi. Maka tidak akan ada yang berani berbeda pendapat. Tidak ada akan bicara nilai-nilai di dalam institusi itu. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani berbeda. Nggak ada itu. Belum lagi persoalan-persoalan teknis, kemacetan regenerasi, kehilangan kesempatan menjadi pemimpin di institusi itu. Saya mau tanya, memang prestasinya Pak Listio Sigit apa? Sehingga tidak ada jenderal lain yang dibesarkan oleh institusi Polri yang mampu gantikan dia. Saya rasa Pak Listio juga udah pengen pensiun itu. Udah terlalu lama dia itu Kapolri nomor 2 terpanjang di Indonesia. Udah capek kalau menurut saya. Kalau lihat matanya kan udah sembab terus tuh. Artinya kan tiap hari ngurusin persoalan nggak selesai-selesai. Tapi entah siapa yang bikin beliau terus memaksakan diri jadi Kapolri. Nggak tahu saya. Demikian juga Jaksa Agung. Secara fisik kita lihat, kalau ngomong sama dokter, sebenarnya beliau tuh lebih pengen istirahat daripada terus jadi Jaksa Agung. Tapi ini nggak ditangkap oleh Pak Presiden. Kan gitu nih. Sementara KPK kita lihat, mojok di pojok sana nggak tahu mau ngapain. Cuma mainin recehan aja nangkap kepala daerah ratusan juta. Ya paling banyak 1 M. Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Bukan kita nggak mau dihantam korupsi. Tapi, come on, dikasih kewenangan besar, dikasih anggaran besar, ya masa cuma itu melulu, kalah sama kejaksaan. Dan kejaksaan sama polisi sekarang sedang nembakin kakinya sendiri. Mereka bertarung itu nggak mikir. Bagaimana kemudian misalnya, begitu gagahnya Polri mengobok-obok rumahnya Jampitsus atau tempat-tempat yang dicurigai sebagai milik Jampitsus, lalu kemudian dengan enteng menyerahkan itu kepada kejaksaan. Nggak ketemu logika kita, kecuali bahwa itu cincai-cincai. Nggak ada rumus lain itu. Nggak mungkin itu. Seharusnya Pak Presiden, kalau kita mau berharap masih pada KPK, Pak Presiden panggil, ini kasus, kasih sama KPK. Kalian duduk manis, saya mau beresin. Kan gitu nih. Karena in the end of the day, ujungnya yang dipertaruhkan itu kehormatannya Presiden. Bapak nggak bisa ngurus nih aparat Bapak. Kan kepercayaan publik pada beliau yang akan digerus oleh kelakuan para petinggi-petinggi itu. Yang sebenarnya sudah waktunya untuk minggir. Kasih yang lebih mudah, lebih segar. Karena kalau kembali ke Bang Said Didu tadi, katanya udah 1.000 triliun. Ya saya juga heran dengan kasus-kasus itu. Karena tidak pernah terang benderang. Kita ribut soal 4 juta hektar tanah, hutan, yang diambil oleh Satgas PKH, yang kena perkara kasus cuma 1, Pak Said Didu, Huta Palma. Yang lain pada kemana? Sementara dipamer, termasuk CPO, dipamerkan kita uang berkali-kali triliunan. Kemana? Lalu katanya menghantam para oligarki. Tidak terjadi perubahan struktur kepemilikan sumber daya alam ataupun penguasaan ekonomi di kita setelah sekian tahun. Paling lucu lagi itu Satgas PKH. Menertibkan kawasan hutan yang dijadikan kebun. Yang artinya perbuatan melanggar hukum, tapi kemudian dikasih kepada negara untuk meneruskan pelanggaran hukum itu. Kan cilaka 12 kita. Logikanya dipakai di mana? Haruskan itu tanah stanfas kembali dihutankan. Logikanya. Kecuali nanti sudah ada hak yang legal untuk katakanlah BUMN. Tapi ini belum, sudah manen ini BUMN. Artinya kan BUMN-nya melanggar hukum, Pak. Meskipun itu penugasan oleh negara, nggak bisa. Kalau menurut saya. Saya jelaskan. Bentar, Pak. Sebentar. Oh, ya. Yang dipanen di hutan, yang kemungkinan hutan itu tidak bisa dicatat sebagai pendapat. Itu hanya disimpan sebagai kas nih. Jadi supaya clear, supaya jangan sampai saya ikuti betul.
Ya kan Ya, sama ya. aja disimpan sebagai kas negara kan Bukan kepada dikasih negara, masih off balance sheet. Daripada dipanen kepada yang punya, mending dipanen oleh negara dong. Ya kan Pak? Jadi mari kita jernih aja melihatnya. Jadi sudah hampir 3 triliun itu dari kebun sawit yang di hutan itu diambil tapi tidak boleh dimasukkan sebagai dana perusahaan. Ya, Supaya yang menjadi problem saya, supaya clear aja. ya menjadi problem bagi kita, Pak. Yang menjadi problem, tanah itu status adalah pelanggaran hukum. Lalu Pak, negara bergerak di sana Pak, tanpa kejelasan hukum. Ini kan belum. Ini kan baru. Pak, gini lah, Bapak mau membela nggak apa-apa. Saya juga, bukan. saya hanya Bapak mau jernih, meluruskan sama. barang ini. Semua mau. Iya, Sekarang itu kehutanan yang harus selesaikan segera. Itu loh Pak. statusnya harus tanpas, Iya, Pak. Nggak paham. bisa. Paham. Kalau itu dikembalikan ke hutan, itu kembalikan ke hutan. Yang problem sekarang adalah kalau nggak disentuh, maka pemilik, Pak, DLC Toro sampai 20 tahun, Pak. Itu contoh aja lah, Pak. Kita mau kembalikan lagi DLC Toro dan yang lain. Ya, itu satu case, Pak. Ini banyak case, Pak. Begini, prinsip sekarang menurut saya, Bapak saya kalau sangat udah setuju. urusan itu cepet kali. Bukan, Ya, Pak. oke lah. Saya sangat setuju, ambil seluruh negara dulu, setelah itu berperkara. Daripada berperkara masih dikuasai oleh perampok. Betul, Pak. Itu yang saya bilang. Akhirnya negara yang meneruskan pelanggaran hukum itu. Nggak bisa itu. Saya Sama setuju. kayak negara menyita. Kan nggak bisa dikelola oleh negara itu barang. Harus berhenti. Tunggu aja akan dikembalikan ke negara ini, ke hutan, Pak. Tunggu aja. Menunggu Bapak kembalikan sudah terjadi pelanggaran hukum, Pak. Filosofinya udah selesai. Pertanyaan Pak saya ke Bapak, kenapa Bapak bela perampok itu padahal saya merampok juga tidak pakai hukum? Adakah pernyataan saya yang membela perampok hukum itu? Bapak Kenapa sembarangan. marah Yang kalau diambil negara? Iya kan, Pak? Kita jangan kayak anak kecil. Gantian bicara. Yang saya katakan, Enggak. Ini masalah sampingan. yang saya katakan dari tadi adalah ada persoalan pelanggaran hukum, lalu disita negara, yang meneruskan pelanggarannya negara. Itu yang jadi persoalan saya. Nggak ada bela-bela pelanggar hukum, Pak. Bapak kesimpulannya dari mana saya bingung. Ya udah Masa- terusin. Jadi ini problem yang kita hadapi. Kita nggak mau nyalakan siapa-siapa. Kita mau kembali bagaimana mengembalikannya ke rel yang benar. Itu. Dan bagaimana memulai itu? Katanya ikan busuk dari kepala, Pak. Mulailah dari mengganti kepala dari institusi itu penyegaran. Maka dengan sendirinya akan terjadi perubahan di dalam itu. Karena kemudian berbagai pandangan yang ada dalam institusi itu akan berani muncul. Yang berbeda, yang bertentangan. Itu akan keluar. Ada yang namanya tesa dan antitesa. Ya kan, ada yang namanya dialektika. Sekarang kan nggak ada. Kenapa? Karena semua takut. Jangan-jangan Kapolri dan Jaksa yang sekarang sampai 2030 atau 2029. Mending saya duduk aja, ya terserah. Toh saya kan nggak kena imbasnya, yang kena kan kepala. Ini kan problem jadinya. Nah jadi kalau saya melihat ini, kalau menurut saya, Bapak Presiden harus panggil, serahkan perkara ini kepada KPK. Dan serentak dengan itu juga, ya Pak Presiden harus segera melakukan penyegaran terhadap pimpinan lembaga-lembaga ini. Nggak bisa cara lain. Dari situ kita boleh berharap ada perubahan sampai 2029. Nah kalau mau cari orang baik di polisi atau di jaksa, banyak banget Pak. Banyak. Bukan nggak ada. Cuma kan saya melihat lagi bahwa sebenarnya pertarungan polisi jaksa ini adalah pertarungan proksi. Kan itu yang jadi problem. Pak Presiden juga tidak leluasa menentukan sikap. Ini masalah. Kalau menurut saya, kita terbuka aja ya. Kita kan ingin perbaikan. Kita pengen pemerintah ini berhasil. Tetapi kalau Presiden tidak mengambil ini sebagai tanggung jawabnya, ini sebagai tonggak untuk perubahan yang lebih baik, ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kembali kepada Pak Presiden. Apakah mau menggunakan ini menjadi momentum perbaikan kedua lembaga itu? Karena kalau rusaknya Pak, sudah sampai ke akar-akarnya. Nggak ada lagi yang kita bisa harapkan bahwa ini tidak akan berubah apa-apa. Bayangkan bisa peluk-pelukan, teletabis, berpelukan. Barusan hantam-hantaman. Ini kan bukan urusan anak kecil, urusan negara. Iya kan? Jadi mohon maaf, Pak Kapolri, Pak Jaksa, Pak KPK, ya kalian harus besar hati. Gitu loh kalau menurut saya.
Udahlah, kemarin pemilihan ketua KPK harusnya presiden yang baru dipaksakan presiden yang lama. Kan? Ini sudah lama, cukup lama. Udah cukup lah, sebagai seorang jaksa udah paripurna. Jaksa Agung bertahun-tahun. Kapolri udah paripurna. Secara rekod itu nomor 2 sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Sudah more than enough kalau menurut saya. Berbesar hatilah, saya kira itu. Kalau nggak diganti presiden, mundurlah kalau menurut saya. Bilang Pak Presiden, Pak, saya mau yang muda-muda menyelesaikan masalah supaya Bapak lebih mudah membawa negara ini menuju kemajuan. Harusnya mereka bilang begitu. Makasih. Baik. Sekarang secara hukum pidana, saya minta Aristo Pagaribuan. Terima kasih Bang Karni. Tadi senior-senior tadi mulai dengan kebingungan-kebingungan. Nah, saya sebagai akademisi, ya mudah-mudahan tugas saya mendekonstruksi kebingungan itu. Mudah-mudahan. Dan nggak bikin tambah bingung. Ya, jadi ini saya analisa, yang namanya akademisi analisa, ya bisa salah, tapi ya paling nggak ada bener-benernya lah, dikit lah. Jadi begini, Pak Karni. Jadi yang pertama, sebenarnya persoalan ini, polisi dan jaksa ini, Pak Karni sudah dengan jitu meramalkan 2 minggu lalu ya, kita di sini. Itu soal penahanan Roy Suryo. Pak Karni melihatnya dari lensa, bukan dari lensa ijazah, tapi dari lensa polisi dengan jaksa ini di persimpangan jalan. Begitu ya temanya Pak Karni ya. Ya karena polisi waktu itu tegas sekali menahannya Taunya dilepas. dan menangkap. Tapi jaksa setelah itu lepasin. Ya. Dan betul. Dan sekarang Pak Karni sudah meramal